Khususnya para netizen yang telah mengkritik bahkan menghujat Hotman Paris, seolah-olah Hotman Paris telah memberikan bantuan hukum untuk membantu seorang suami Korea merebut anak-anak dari istrinya yang sah. Gininya itu Bang, kalau boleh saya komentar ya terkait dengan kasusnya Ibu Emi Korea ini, sebenarnya para netizen itu mengapa mereka menyalahin Abang itu karena memang ada dua versi yang berbeda menurut pendapat Abang sebagai kuasa hukum ataupun lawyer daripada pihak si suami daripada Ibu Emi ini. Itu Abang bercerita tentang masalah bagaimana perlindungan terhadap anak ini secara hukum sebagai kuasa hukumnya untuk menjalankan profesi Abang itu. Dan memang tidak ada salahnya sih untuk kita sebagai lawyer ini untuk menerima sebagai kuasa hukum daripada klien yang seperti apapun kita harus juga siap dengan konsekuensinya sih dengan itu gitu. Jadi Abang menerima itu nggak salah Abang sebalaku kuasa hukum untuk sebagai PH daripada si suami. Nah, versi daripada si netizen ini itu beranggapan dan memiliki pola pikir itu bahwasannya Abang tuh membela yang salah, begitulah ya menurut mereka itu. Karena apa? Mereka memakai perasaan dan hati nurani yaitu seorang ibu yang dipisahkan dari anaknya gitu ya. Nah, pikiran daripada netizen ini adalah sesuatu yang miris dan empati. Tahu sendirilah masyarakat Indonesia ini, kepeduliannya itu sangat tinggi gitu, bentuk kepeduliannya empati terhadap seseorang itu. Jadi mereka itu beranggapan itu mungkin Abang membela yang salah dan memihak kepada pihak yang salah. Tapi di atas itu semuanya Bang, ini kan sebenarnya perkara-perkara bisa dikatakan perkara rumah tangga ataupun perkara pribadi yang berhubungan dengan perceraian dan hak asuh anak dan sebagainya, kan begitu. Nah, di samping itu juga perkara ini nanti kalaupun seandainya digugat cerai itu dilakukan bukan di negara Indonesia tapi di negara asalnya, yaitu di Singapura. Nah, alangkah baiknya nih Bang, dari pengacara junior orang Abang nih yang tinggal di Sumatera Utara, alangkah baiknya karena berhubung ini adalah perkara bisa dikatakan pribadi atau perkara keluarga, alangkah baiknya kita sebagai lawyer, Abang sebagai lawyer untuk memediasi ini agar mereka dapat bertemu dengan secara baik-baik tanpa adanya gap-gap. Apalagi tuh si anak tuh udah bersuara juga di medsos, padahal nggak baik juga karena mereka di bawah umur. Secara privasi juga sebenarnya mereka itu harus juga nggak boleh terpublish untuk mengatakan sesuatu hal-hal buruk tentang ibunya. Alangkah baiknya Abang sebelaku lawyernya untuk bisa membicarakan ini dengan langkah-langkah mediasi, karena ini keluarga kan lebih baik seperti itu, pertemukan. Nah begitu, jadi Abang bisa konferensi pers terkait dengan itu. Jangan melulu untuk berada di posisi selaku kuasa hukum daripada si pihak suami gitu. Alangkah baiknya yuk kita rangkul mereka berdua, ada jalan keluar yang terbaik sehingga keluarga ini kembali utuh ya. Karena biar gimana pun kedua belah pihak ini pasti dua-duanya ada kesalahan, tidak luput dari kesalahan, pasti dua-dua ada yang salah. Cuman bagaimana kita selaku lawyer bisa memediasi ini, bisa mengambil jalan tengah yang terbaik sebelum masuk ke ranah hukum yang lebih jauh. Apalagi kalau namanya sudah sampai di persidangan nanti, itu hak Abang untuk melakukan pembelaan mati-matian terhadap klien Abang tersebut ya. Tapi ini kan ranahnya belum sampai ke sana, jadi masih ada banyak jalan untuk bisa mempertemukan. Apalagi itu seorang ibu yang sangat miris ya, dipisahkan dengan anaknya yang masih bayi, masih sangat kecil ya. Itu ya dianggap suatu perbuatan yang sangat tidak baik lah, memisahkan ibu dengan anaknya. Jadi saran saya sih begitu aja sih Bang. Oke, thank you, salam NKRI.